Sejarah biasanya menyoroti raja-raja, perang, dan penemuan, kisah-kisah utama yang kita semua tahu. Kita tumbuh besar dengan mendengar nama-nama besar dan peristiwa monumental yang membentuk dunia, seolah-olah hanya itulah yang penting untuk dikenang. Tapi di balik cerita buku teks, ada sudut-sudut tersembunyi yang penuh dengan kisah-kisah yang sama menarik dan berdampaknya. Banyak cerita tersembunyi di antara halaman-halaman yang jarang dibuka, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang penasaran. Ini adalah episode-episode yang terlupakan. Orang-orang biasa dalam situasi luar biasa, peristiwa aneh, dan insiden kecil dengan konsekuensi besar. Mereka adalah kisah tentang keberanian, kebetulan, dan kadang-kadang keanehan yang tak terduga. Mengapa kisah-kisah ini tersembunyi? Terkadang mereka tertutup oleh peristiwa yang lebih besar, atau terlalu aneh untuk masuk ke dalam narasi rapi yang kita sukai. Ada juga yang sengaja diabaikan karena dianggap tidak penting atau terlalu sulit dijelaskan. Namun, mengabaikannya berarti kehilangan pelajaran berharga tentang ketahanan, ketidakpastian, dan kompleksitas sejati masa lalu kita. Setiap kisah kecil membawa makna besar yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah. Dalam video ini, kita akan membuka tirai beberapa momen sejarah yang paling aneh dan paling terabaikan. Bersama-sama, kita akan menelusuri jejak-jejak yang jarang diinjak dan menemukan keajaiban di balik peristiwa yang terlupakan. Dari perang melawan burung hingga wabah tarian yang tak terkendali, bersiaplah untuk melihat sejarah dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Setiap kisah akan membuka mata kita pada sisi manusiawi dan tak terduga dari masa lalu. Mari kita selami sisi aneh, liar, dan menakjubkan dari kisah manusia. Siapa tahu, mungkin Anda akan menemukan inspirasi dari halaman-halaman tersembunyi sejarah yang selama ini terlupakan. Pada tahun 1932, Australia Barat menghadapi musuh tak terduga, emu, burung besar tak bisa terbang yang tampak lucu, namun ternyata sangat tangguh. Setelah Perang Dunia A, para veteran yang beralih profesi menjadi petani menyaksikan tanpa daya 20.000 emu merusak tanaman gandum mereka. Burung-burung ini datang dalam kawanan besar, melahap hasil panen yang sangat dibutuhkan para petani untuk bertahan hidup. Putus asa dan frustrasi, para petani meminta bantuan, dan pemerintah menanggapi dengan cara yang tak biasa, mengirimkan militer lengkap dengan persenjataan berat. Berbekal senapan mesin, tentara mengharapkan kemenangan mudah. Mereka yakin teknologi dan kekuatan manusia akan menaklukkan kawanan burung ini. Tetapi emu-emu berhamburan, berlari cepat, dan mengakali setiap penyergapan. Mereka sangat gesit, mampu berlari hingga 50 km/jam, dan sulit dijangkau peluru. Mayor Meredith, yang memimpin operasi, melaporkan bahwa burung-burung itu bahkan tampaknya memiliki pengintai yang memperingatkan kawanan lain saat bahaya mendekat. Setelah ribuan peluru ditembakkan, hanya segelintir emu yang terbunuh. Sementara itu, para tentara kelelahan dan frustrasi. Perang emu besar menjadi bencana hubungan masyarakat, dengan media menyoroti kegagalan militer melawan burung. Militer akhirnya mundur, dikalahkan oleh burung, dan media bersorak, menjadikan peristiwa ini bahan tertawaan nasional. Kemudian, sistem hadiah untuk memburu emu terbukti lebih efektif. Tetapi perang emu tetap menjadi pengingat lucu. Alam tidak selalu bermain sesuai aturan manusia. Ini adalah bab aneh dalam sejarah Australia, salah satu yang jarang masuk buku teks, namun selalu diceritakan ulang dengan tawa. Terkadang kekuatan brutal bukanlah jawabannya. Bahkan teknologi canggih pun bisa gagal menghadapi keuletan alam. Dan terkadang, yang lemah memiliki bulu. Emu-emu menang, dan kisah ini tetap hidup sebagai legenda unik Australia. Bayangkan setahun tanpa musim panas. Embun beku di bulan Juli, gagal panen, dan langit tanpa matahari. Pada tahun 1919, ini adalah kenyataan bagi jutaan orang. Berkat letusan Gunung Tambora di Indonesia, awan abu gunung berapi mengelilingi dunia, menghalangi sinar matahari dan menurunkan suhu. Tanaman gagal, kelaparan menyebar, dan harga makanan melonjak di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Di Amerika, keluarga bermigrasi ke barat, mencari tanah yang lebih baik. Tetapi dari kegelapan muncullah inspirasi. Mary Shelley menulis Frankenstein. Dan Lord Byron menulis puisinya yang menghantui, Kegelapan. Tahun tanpa musim panas menunjukkan bagaimana satu letusan dapat menyebar ke seluruh benua, membentuk migrasi, seni, dan masyarakat. Ini adalah pengingat yang kuat, jangkauan alam bersifat global, dan dampaknya tidak dapat diprediksi. Satu gunung berapi mengubah dunia,
dan kebanyakan orang tidak pernah tahu mengapa. Pada tahun 1919, Strasbourg dilanda epidemi aneh, orang-orang tidak bisa berhenti menari. Dimulai dengan satu wanita, lalu puluhan, lalu ratusan, menari di jalanan selama berhari-hari, tidak bisa beristirahat. Pihak berwenang, bingung, menyarankan lebih banyak menari, bahkan menyewa musisi. Hasilnya, lebih banyak kekacauan, kelelahan, cedera, dan bahkan kematian menyusul saat kota itu dilanda kepanasan. Apakah itu keracunan ergot, histeria massal, atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang tahu pasti. Wabah menari tetap menjadi salah satu misteri paling aneh dalam sejarah. Contoh mengerikan bagaimana stres dan kepercayaan dapat mengambil alih suatu komunitas. Terkadang, kekuatan pikiran sama misteriusnya dengan penyakit apapun, dan sejarah tidak selalu menawarkan jawaban. Tawa biasanya merupakan tanda kegembiraan, tetapi pada tahun 1962 di Tanzania, itu menjadi epidemi. Dimulai di sebuah sekolah perempuan, 3 siswa mulai tertawa tak terkendali, dan segera hampir 100 orang terpengaruh. Tawa itu tak henti-hentinya, bercampur dengan tangisan dan kepanikan, dan menyebar ke sekolah dan desa lain. Lebih dari 1.000 orang terlibat, sekolah ditutup, dan epidemi berlangsung 14 bulan. Para ahli percaya itu adalah penyakit psikogenik massal, respons stres kolektif dalam lingkungan yang sangat terkontrol. Seperti wabah menari, ini menunjukkan bagaimana emosi dapat menjadi menular, mengganggu seluruh komunitas. Pikiran dan tubuh sangat terhubung, dan terkadang hubungan itu tidak dapat diprediksi. Tawa, dalam kasus ini, sama sekali bukan penyembuh. Perang biasanya dimulai karena masalah besar, tetapi pada tahun 1925, Yunani dan Bulgaria hampir berperang karena seekor anjing. Di perbatasan yang tegang, seorang tentara Yunani mengejar anjingnya yang tersesat ke Bulgaria dan ditembak. Marah, Yunani menyerbu, menduduki desa-desa dan mengancam konflik yang lebih luas. Dunia menyaksikan krisis memburuk, sampai Liga Bangsa-Bangsa turun tangan, menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Yunani. Perang anjing tersesat berakhir dengan cepat, tetapi ini adalah pelajaran tentang bagaimana insiden kecil dapat memicu krisis besar. Nasionalisme dan ketegangan dapat mengubah hal sepele menjadi bencana. Dan terkadang, diplomasi internasional adalah satu-satunya hal yang menghalangi perdamaian dan kekacauan. Satu anjing hampir memulai perang. Sejarah penuh kejutan. Kisah-kisah aneh ini, perang melawan burung, tahun tanpa musim panas, wabah menari dan tertawa, serta perang yang dipicu oleh seekor anjing, bukan sekadar keingintahuan atau anekdot lucu dari masa lalu. Mereka adalah cerminan dari kerentanan manusia, dan bagaimana peristiwa kecil atau tak terduga bisa mengubah jalannya sejarah. Kisah-kisah ini mengungkapkan batas-batas kendali manusia, ketidakpastian alam, dan misteri pikiran yang kadang sulit dijelaskan. Perang Emu dan tahun tanpa musim panas menunjukkan bagaimana kekuatan alam dapat merendahkan kita, memaksa manusia untuk beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang tak terduga. Sementara itu, wabah menari dan epidemi tawa mengungkap betapa kuatnya pengaruh stres kolektif dan emosi bersama dalam masyarakat. Perang anjing tersesat mengingatkan kita bahwa percikan kecil, bahkan yang tampak sepele, dapat memicu krisis global yang tak terduga. Kisah-kisah ini menghubungkan peristiwa lokal dengan konsekuensi global, memperlihatkan betapa saling terhubungnya dunia kita, bahkan sejak dulu. Mereka menunjukkan bahwa sejarah adalah jaring sebab dan akibat, di mana satu kejadian dapat memicu rangkaian peristiwa yang luas dan tak terduga. Kisah-kisah ini membuat sejarah terasa nyata, penuh dengan orang-orang biasa yang menghadapi kekacauan, kebingungan, dan tantangan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka berjalan ke dalam ketidakpastian, mencoba memahami dunia yang berubah di sekitar mereka. Dengan mempelajari kisah-kisah ini, kita memperkaya pemahaman tentang masa lalu dan juga tentang diri kita sendiri sebagai manusia. Masa lalu bukan hanya tentang raja dan pertempuran besar, itu juga tentang orang-orang biasa, ketidakpastian, dan ketahanan menghadapi cobaan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali lebih aneh, lebih kompleks, dan lebih manusiawi dari yang kita kira. Dan itulah sebabnya kisah-kisah ini penting untuk terus diceritakan dan dipelajari. Sejarah bukan hanya daftar fakta, ini adalah kisah hidup, yang ditenun dari benang-benang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya.
Peristiwa yang telah kita jelajahi menambah tekstur dan kedalaman pada permadani agung masa lalu. Mereka menantang kita untuk bertanya tidak hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana. Kisah-kisah ini menghubungkan sejarah dengan psikologi, sains, dan masyarakat, mengingatkan kita bahwa semuanya saling terkait. Dalam dunia kita yang kompleks, peristiwa kecil dapat memiliki konsekuensi besar. Dengan mencari sejarah tersembunyi, kita menjadi siswa kemanusiaan yang lebih baik, penasaran, empati, dan terbuka terhadap ambiguitas. Masa lalu tidak pernah hitam dan putih. Itu penuh warna, kompleksitas, dan keajaiban. Perjalanan kita melalui halaman-halaman tersembunyi sejarah hanyalah permulaan. Untuk setiap kisah yang telah kita ungkap, ribuan lainnya menunggu untuk ditemukan. Jika kisah-kisah ini memicu rasa ingin tahu Anda, teruslah menjelajah. Selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari. Di Nupiverse, kami menyelami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, yang terlupakan, dan yang luar biasa. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berjiang penasaran saat kami menjelajahi keajaiban alam semesta kita. Satu cerita pada satu waktu. Ikuti Nupiverse untuk petualangan lebih lanjut ke sejarah, sains, dan lainnya. Mari kita teruskan percakapan dan jaga keajaiban tetap hidup. Jangan lewatkan petualangan kami berikutnya.